Konflik agraria akibat ekspansi bisnis perkebunan sawit kembali memakan korban. Kali ini masyarakat Desa Bangkal di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah menjadi korban represif aparat keamanan. Sedikitnya 20 warga dikriminalisasi, 3 tertembak, 2 diantaranya kritis dan 1 orang tewas di tempat. Peristiwa naas itu terjadi pada Sabtu 7 Oktober 2023 saat masyarakat Bangkal melakukan aksi damai menuntut tanah plasma dari perusahaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 atau PT HMPP 1 yang merupakan bagian dari Best Group Agro Internasional. Peristiwa Seruyan menandakan pemerintahan Jokowi tidak bergeming untuk merubah pola penanganan aparat di wilayah konflik agraria yang selalu menggunakan pendekatan represif dan intimidatif dengan cara menurunkan aparat keamanan. Pemerintah tidak pernah belajar dari wajah buruk penanganan dan penyelesaian konflik agraria selama 9 tahun terakhir. Catatan Konsorium Pembaruan Agraria atau KPA selama 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi 2015 sampai 2022 tercatat sedikitnya 69 korban tewas di wilayah konflik agraria. Peristiwa yang terjadi di Seruyan menambah panjang daftar korban tewas di wilayah konflik agraria. Warga mengalami krisis berlapis. Sebagai korban konflik agraria juga korban brutalitas aparat dan perusahaan karena menuntut hak atas tanahnya. Kepada apahabar.com, Badan Pelaksana Harian Wilayah Aman Kalteng, Ferdinandus Ferdi Kurnianto menuturkan kronologis kejadian yang menewaskan Gijik, warga Bangkal yang tewas akibat peluru tajam. Pada awalnya memang masyarakat itu menuntut lahan areal plasma ya, 20% dari perusahaan seperti itu. Yang itu sudah sejak lama sebenarnya. Sudah sejak 2008, kemudian sejak ada perjanjian juga di tahun 2000 seperti itu. Tapi sampai dengan hari ini pun masih tidak ada implementasinya, dan hal seperti itu perusahaan juga tidak memberikan hal tersebut. Pemerintah juga tidak bisa memastikan bahwa perusahaan bisa memberikan areal plasma tersebut kepada masyarakat seperti itu. Sehingga pada September kemarin masyarakat melakukan aksi unjuk rasa seperti itu ya di lapangan di area perkebunan sawit tersebut, yang kemudian menduduki daerah tersebut dengan memasang portal. Kemudian kan memang akhirnya sempat terjadi bentrok ya antara masyarakat pada bulan September yang lalu ya, seperti itu. Karena pada saat itu kan masyarakat melakukan portal di lokasi, menyebabkan arus transportasi pengangkutan sawit juga tidak bisa beroperasi, sehingga pabrik juga tutup pada saat itu, tidak bisa bekerja, tidak bisa. Nah, yang kemudian ada wacana dan informasi pada bulan September lalu bahwa pabrik akan beroperasi kembali atau aktif bekerja kembali. Sehingga ada dari masa aksi yang melakukan patroli awalnya. Mereka patroli yang terdiri dari ibu-ibu yang kemudian mengarah ke arah pabrik. Nah, pada saat mereka mengarah ke arah pabrik untuk mengecek kebenaran tersebutlah, sehingga ditembaki dengan gas air mata oleh aparat kepolisian. Itu yang menyebabkan kemudian warga yang melakukan aksi atau unjuk rasa yang berjaga di pondok-pondok jaga itu kemudian emosi. Itu pada bulan September yang lalu, tanggal 21 ya. Terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. Setelah bentrokan dengan aparat pada September yang lalu, sehingga pada akhirnya ada tindak lanjutnya dengan ada pertemuan yang difasilitasi oleh Bupati Seruyan pada awal Oktober ini, yang mengundang pihak perusahaan dan juga pemerintah desa Bangkal. Nah, pada pertemuan yang difasilitasi oleh Pemkab Seruyan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa tidak setuju memberikan sejumlah 1.175 hektar sebagaimana yang dituntut oleh warga masyarakat seperti itu. Mereka hanya memberikan sejumlah 443 hektar sekian lah, yang itu pun berada di luar HGU dan bukan dari area lahan perkebunan inti seperti itu. Hasil pertemuan itu yang kemudian ditolak oleh warga masyarakat.
pertemuan itu, sehingga mereka kemudian berencana tetap menduduki areal tersebut dan berencana juga pada hari kejadian tanggal tanggal yang meninggal dunia itu Tujuh, ya, tanggal tanggal 7 tujuh. ya. Mm-mm. Ya, pada tanggal 7. Nah, pada tanggal 7 itu masyarakat masih sebenarnya posisi mereka yang aksi dan melakukan penjagaan itu masih di lokasi yang sama dengan lokasi bentrok pada tanggal 21 September yang lalu seperti itu. Tetapi pada tanggal 7 kemarin masyarakat akan berencana akan bergeser ke area yang mereka tuntut sejumlah 1.170 hektar itu. Nah, pada saat mereka mau bergeser itulah yang kemudian mereka dihujani dengan gas air mata sampai itu kan pada awal tahun 2000-an ya. Mm-mm. Sehingga kemudian pada tahun 2008 itu perusahaan mendapatkan tanah-tanah warga dengan iming-iming bahwa nanti akan dibangun kebun plasma buat warga, diberikan kesejahteraan atau apalah, lapangan pekerjaan